Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Teman-teman yang saya banggakan dan saya kasihi, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang Sugi Nur dengan tema benarkah penangkapan Sugi Nur seperti zaman penjajahan, ya. Ini diungkap oleh Fadlizon. Mari kita ulas teman-teman, apakah benar apa yang dikatakan oleh Fadlizon ini, ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pernyataan Sugi Nur di YouTube-nya Refli Harun ini berbuntut panjang, ya. Akhirnya pihak NU GP Ansor melalui GP Ansornya itu melaporkan Sugi Nur yang pernyataannya mengatakan bahwa NU itu seperti bis, ya. Tentu teman-teman sudah tahu pernyataan Sugi Nur itu, dan inilah yang dilaporkan oleh GP Ansor, baik GP Ansor Jember maupun Cirebon. Dan akhirnya pada hari Sabtu kemarin dilakukan penangkapan, ya. Gus Nur ini tangkap atas laporan polisi bernomor LP-600-10 Romawi, ya, garing 2020 Bareskrim bertanggal 22 Oktober 2020. Gus Nur dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun dan 6 tahun penjara, ya. Nah, inilah yang mendapatkan respon dari Fadlizon di Twitternya. Dia mengatakan begini, penangkapan seperti ini mirip seperti di zaman penjajahan Belanda dan Jepang dulu. Kicau Fadlizon menggunakan akun Twitter @Fadlizon pada Sabtu 24 Oktober 2020. Ya, lebih lanjut dia mengatakan begini, harus ada yang mendata dan mencatat, bahkan membukukan sudah berapa banyak orang ditangkap karena Undang-Undang ITE yang diinterpretasikan seperti ini. Jelas ini penistaan terhadap konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, kata Fadlizon. Saya kira Fadlizon harus paham lah, ya, Undang-Undang ITE ini kan juga dibuat ketika dia menjadi pimpinan DPR RI, ya. Tentu dia mengikuti bagaimana Undang-Undang ITE ini dibuat. Kalau dia sekarang istilahnya merespon, ya, mengkritisi Undang-Undang ITE ini, dia mengatakan harus ada yang mendata dan mencatat, bahkan membukukan sudah berapa banyak orang ditangkap karena Undang-Undang ITE. Ya, artinya Undang-Undang ITE ini digunakan oleh pihak kepolisian untuk memantau tentunya medsos-medsos atau kegiatan-kegiatan yang melakukan ujaran kebencian, ya, melalui media sosial. Makanya perlu kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial, ya. Fadlizon tentu pahamlah tentang Undang-Undang ITE ini, ya. Nah, ini pendapat berbeda dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Huta HN, ya, bahwa dia merespon penangkapan Sugi Nur yang dengan cepat direspon oleh polisi ini. Dia mengatakan begini, terima kasih Polri atas kerja cepatnya. Semoga Gus Nur bisa berkaca bahwa yang dia lakukan dan ucapkan adalah fitnah. Kicau Ferdinand menggunakan akun Twitter @Ferdinand_Hayan3 Sabtu 24 Oktober 2020. Ya, ini mantan politisi Partai Demokrat, ya, yang sudah mengundurkan diri. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, tentu teman-teman bisa menilai apakah benar penangkapan terhadap Sugi Nur ini seperti yang katakan Fadlizon
seperti zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, tentu polisi tidak akan melakukan penangkapan kalau Sugi Nur tidak memberikan pernyataan di akun YouTube-nya Refli Harun yang mengandung ujaran kebencian. Ini yang dianggap oleh GP Ansor, ya, sehingga mereka melaporkan Sugi Nur ini, ya. Tentu biarlah kita memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mengungkap kasus ini, ya, bagaimana ini bekerja, dan biarlah proses hukum itu berjalan apa adanya. Kita tidak perlu berkomentar yang justru itu berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ya. Pernyataan Fadlizon ini tentu juga tidak mendasar, ya. Polisi tidak mungkinlah melakukan penangkapan seperti di zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang, ya. Ini terlalu berlebihan lah Fadlizon mengatakan itu, ya. Teman-teman bisa menilai apa yang katakan Fadlizon ini benar atau salah, ya. Selalu untuk berpikir positif, teman-teman, ya. Janganlah kita memberikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif, ya. Tidak mungkinlah pihak penegak hukum melakukan hal-hal seperti zaman penjajahan, ya. Terima kasih, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.